Salam gila bola. Manchester United berhasil mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-0 pada laga Boxing Day, mengumpulkan 29 poin, selisih 1 poin dan 1 posisi di belakang Tottenham Hotspur yang menduduki ranking keempat klasemen Liga Inggris. Siapa sajakah pemain yang menonjol dari kubu setan merah, dan bagaimana performa bekas pemain Jesse Lingard yang datang ke Old Trafford berseragam jersey Nottingham? Sebelum kita melihat rapor para pemain Manchester United dan Nottingham Forest, klik dulu subscribe dan tendang loncengnya agar kami tambah semangat. Kemenangan usai kegagalan Cody Gakpo. 3 poin kemenangan atas Nottingham Forest datang di saat yang tepat, yaitu usai kegagalan mendapatkan pemain Belanda Cody Gakpo, yang memutuskan transfer ke rival berat mereka di barat laut Inggris, yaitu Liverpool. Juga datang di saat yang tepat ketika sejumlah pemain tim mengalami sakit, yakni Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Scott McTominay, memaksa Luke Shaw turun sebagai salah satu bek tengah. Marcus Rashford sudah 5 gol kandang beruntun. Bagi Marcus Rashford, hidup sepertinya sudah kembali ke normal. 5 gol dari 5 laga kandang terkini bersama Setan Merah. 5 gol itu dicatatkan berturut-turut. 1 gol pada 27 Oktober 2022 saat kemenangan 3-0 atas FC Sheriff Tiraspol. Kemudian 1 gol pada 30 Oktober 2022, kemenangan 1-0 versus West Ham United, 1 gol pada 10 November 2022, kemenangan 4-2 kontra Aston Villa, 1 gol pada 21 November 2022, menang 2-0 atas Burnley, dan terakhir 1 gol pada 27 Desember 2022, kemenangan 3-0 lawan Nottingham Forest. Erik ten Hag memberi target bagi Rashford untuk mencetak 20 gol di musim 2022-2023 ini. Buktinya dia bisa mencetak 3 gol di Piala Dunia bersama timnas Inggris, sehingga 20 gol dalam 38 pertandingan tidak akan sulit baginya. Anthony Martial tidak kesulitan. Pemain yang memiliki ciri khas mengenakan sarung tangan hitam saat bermain sepak bola, Martial terlihat tidak menemui kesulitan selama 63 menit pertandingan di Old Trafford. Ia mencetak 1 gol pada menit 22 dengan bantuan assist dari Marcus Rashford. Dengan modal 1 gol ini, Martial akan bersiap turun sekali lagi di lini depan saat tandang ke Wolves pada akhir tahun. Pemain Prancis tersebut sepertinya menjadi pilihan utama Erik ten Hag di depan saat tim masih mencari pemain pengganti Cristiano Ronaldo yang pergi meninggalkan Old Trafford beberapa hari sebelum Piala Dunia dimulai. Harga Casemiro 1,1 triliun terasa murah. Saat manajemen Manchester United membayar harga 1,1 triliun rupiah untuk mendapatkan Casemiro dari Real Madrid, itu terasa seperti harga yang kelewat mahal mengingat umur 30 tahun dan pertanyaan apakah dia cocok bermain di bawah sistem yang diterapkan Erik ten Hag. Terbukti pembelian tersebut menjadi pilihan yang tepat. Terlihat dari tackle yang dilakukan Casemiro menjadi awal dari gol Anthony Martial. Tackle dilakukan sedikit di luar kotak penalti dan setelah melalui 5 pemain kemudian menjadi gol kedua Setan Merah. Casemiro melengkapi pertandingan melawan The Forest dengan kontribusi gol ketiga bagi timnya. Ia menjadi penyedia assist bagi Fred 3 menit jelang akhir. Itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah Setan Merah assist dan gol sama-sama dicatatkan oleh pemain Brasil. Luke Shaw dipaksa menjadi bek tengah. Satu keputusan aneh dari Erik ten Hag adalah memainkan Luke Shaw sebagai salah satu bek tengah. Tidak terhindarkan karena Harry Maguire dan Victor Lindelof tengah sakit. Tetapi ternyata Luke Shaw baik-baik saja dalam posisi barunya. Ia memberi sang pelatih Belanda rasa lega untuk kembali memainkan Shaw di posisi tersebut jika Lisandro Martinez sampai mengalami masalah cedera atau sakit pada masa depan. Rafael Varane main 77 menit. Figur lain yang harus disebut di sini adalah Rafael Varane. Baru 9 hari yang lalu, bek tengah Prancis ini turun membela Le Bleu dalam partai final melawan Argentina di Piala Dunia. Ia harus ditarik keluar pada partai puncak itu dalam apa yang terlihat seperti cedera. Namun bisa turun selama 77 menit melawan pasukan Stephen Cooper tanpa cedera apapun. Setan Merah masih suka tertidur. Skor 3-0 tidak menggambarkan kesuksesan permainan di Old Trafford tersebut. Usai gol kedua Anthony Martial, para pemain Red Devils sepertinya tertidur. Mereka sebenarnya bisa kebobolan beberapa gol sepanjang akhir paruh pertama dan lebih-lebih sepanjang awal babak kedua, saat mana pasukan Nottingham menaikkan tempo dan memiliki beberapa kesempatan emas untuk mencetak gol.
Sayangnya, skill individual yang kurang baik menyebabkan gol gagal terjadi bagi Nottingham. Tapi ini memperlihatkan PR besar bagi Erik ten Hag. Bagaimana agar para pemain tidak menganggap remeh keunggulan 2 gol sebagai sesuatu yang aman. Jika berhadapan dengan tim seperti Manchester City atau Liverpool atau bahkan Newcastle United, kelengahan setelah unggul 2 gol itu akan dihukum secara kejam. Kiper Wayne Hennessy buang kesempatan. Jarang-jarang kiper cadangan memperoleh kesempatan untuk tampil 90 menit membela timnya. Dengan kiper utama Dean Henderson yang merupakan pinjaman dari Setan Merah tidak diizinkan tampil melawan majikan utamanya, Wayne Hennessy turun sebagai figur di bawah Mistar. Tapi ia membuang kesempatan untuk menunjukkan penampilan terbaiknya. Salah satunya saat gagal menahan serangan Anthony Martial. Tangannya sempat menyentuh bola, tetapi tidak bisa menahan si bundar yang memantul dan masuk ke dalam gawang. Dengan penampilan seperti ini, Hennessy dipastikan belum akan turun lagi mengawal gawang The Forest dalam waktu dekat. Mengingatkan kita pada insiden pengusiran sang kiper pada laga timnas Wales di babak penyisihan grup Piala Dunia Qatar. Jesse Lingard dapatkan sambutan di Old Trafford. Bermain bagi Setan Merah sejak usia 7 tahun, Jesse Lingard tidak mendapatkan ucapan selamat tinggal selayaknya dari pendukung ketika ia meninggalkan Manchester United pada bulan Mei 2022. Ini merupakan kesempatan terbaiknya kembali ke Old Trafford. Tetapi sayangnya berakhir mengecewakan dengan Jesse Lingard harus diganti pada menit 53 akibat cedera. Ia berjalan keluar lapangan Old Trafford diiringi tepuk tangan meriah dari pendukung Manchester United. Para pendukung Setan Merah memberikan apresiasi bagi Lingard yang menghabiskan 22 tahun dari 29 tahun hidupnya diabdikan bagi Setan Merah. Kelemahan Forest di lini serang. Pemilik Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, ada di tribun penonton saat ia menyaksikan pembelian besar-besaran 21 pemain baru selama musim panas 2022. Itu tidak ada artinya, dengan tim kini terdampar pada posisi nomor 2 dari bawah pada klasemen Liga Inggris. Masalah utama Nottingham adalah lini serang. Ada sejumlah kesempatan emas di mana mereka seharusnya bisa mencetak gol, namun gagal. Membuang-buang peluang seperti ini akan sangat terasa jika Nottingham akhirnya terdegradasi pada akhir musim nanti. Gol tandang terakhir tim Stephen Cooper terjadi pada 20 Agustus lalu, dan itulah gol terakhir mereka untuk tahun 2022.